Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku, murid data kelas 4 yang Pak Agus cintai, hari ini adalah hari Selasa, ya, tanggal 20 Desember 2022, di mana pelajaran semester 1 udah usai dan sudah melaksanakan ujian semester 1. Dan alhamdulillah rapot juga udah beres, selesai semuanya. Nah, tapi kalau kamu pengen lihat prestasi kamu, lihat jumlah nilainya aja ya. Nggak ada ranking 1, 2, 3. Kecuali kenaikan kelas nanti. Misalnya yang jumlahnya di atas 80, baru itu baik ya. Kalau di bawah 80, 79 itu bagus ya. Kalau di bawah 70 berarti harus ditingkatkan lagi ya. Anak-anakku sekalian, untuk sore kali ini Pak Agus sengaja udah ngetik ya untuk membekali kalian tentang akidah. Apa akidah itu? Karena begini, akidah itu ilmu nomor 1. Seluruh ilmu di dunia nomor 1 ilmu akidah. Ya, dibandingkan ilmu teknologi, ilmu fisika, matematika, segala macam. Yang paling mahal adalah ilmu akidah. Kalau begitu, apa akidah itu? Baik, mari kita pelajari. Pak Agus sudah menulisnya ya. Di sini Pak Agus sudah mengetik pelajaran akidah. Apakah akidah itu? Setiap muslim harus berpegang teguh kepada akidah. Oke? Sebab akidah merupakan pondasi. Tahu pondasi? Pondasi itu dasar. Kalau rumah itu pondasinya yang di bawah kan, yang mendasar sekali. Kalau pohon, pondasinya itu akarnya, ya. Kalau ya pokoknya yang paling inti di dalam kehidupan itu, ya. Dan dasar dalam agama, dan dasar dalam segala amal yang akan dilakukan. Tanpa ada akidah, kita tidak akan mau melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita mau ibadah? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau berbuat baik? Sebab kita punya akidah Islamiyah, punya keimanan, yakin bahwa perbuatan baik akan diberi pahala, perbuatan buruk akan disiksa, akan masuk neraka. Itu berarti kalian udah ada akidah, gitu. Tapi kalau belum ada akidah, mau percaya itu kafir. Nggak tahu atuh. Surga teh ada enggak ya? Neraka teh ada ya? Ragu-ragu saya mah. Berarti dia belum punya akidah. Belum punya akidah yang kuat. Ya. Dengan akidah yang kuat, kamu akan dengan mudah melaksanakan segala perintah Allah sesuai kemampuan. Terus alinea kedua, oleh karena itu, untuk membekali diri dan menjaga kualitas keimanan, setiap mukallaf, tahu mukallaf? Mukallaf teh orang yang sudah usianya 10 tahun minimal. Kalian kan udah 10 tahun ya. Nah, setiap mukallaf memiliki kewajiban memahami hakikat akidah Islam beserta ruang lingkupnya. Ya, teruskan dulu. Akidah berasal dari kata akada yakidu akdatan, yang berarti pengikat sesuatu dengan yang lain. Gitu. Jadi akidah itu hanya sebuah nama, sebuah alat, ya. Akidah itu seperti begini. Nanti si Lapena kalau udah gede punya pacar dinikahkan oleh orang tuanya, Lapena pengen punya suami, suaminya pengen punya istri, terus diajarkan akad nikah, ya kan? Akad nikah itu perjanjian. Kata calon suami si Lapena teh, terima aku nikah dengan Lapena dengan mas kawin 1000 gram emas dibayar kontan. Woi, itu akad nikah. Kalau itu mah akad muslim, ini mah akidah. Jadi akidah itu apa artinya? Pengikat, ya. Adalah yang berarti pengikat sesuatu dengan yang lain. Paham? Begini contohnya biar mudah.
Kalau ada kayu agar tidak bercerai-berai diikat. Sapu lidi buat nyapuin harus diikat kan? Tidak mungkin tidak ikat bisa digunakan buat bebersih sesapu. Maka si sapu lidi itu terdiri dari nyere itu ya, lidi itu satuan. Jumlahnya lebih dari 100, disatuin, diikat yang kuat, bisa dipakai membersihkan halaman. Tapi kalau satu nggak mungkin, mengangges-angges. Diikatlah. Nah, pengikat itu namanya akidah. Yang diikat itu apa? Keyakinan, kepercayaan, keimanan, diikat. Ya, teruskan dulu biar nggak pusing. Sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, satu sapu lidi tadi contohnya. Ya. Terus Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan. Jadi di dalam ilmu akidah itu kan udah dibahas tentang sifat Allah, sifat Nabi, ya kan? Sifat Allah wujud, qidam, baqa, muhala, fatul, ilawati, dan seterusnya. Terus yang mustahilnya, sifat Nabi. Itu kan masalah keyakinan. Nanti kalau kelas 5 belajar tentang percaya adanya neraka, kenapa harus kita percaya? Adanya surga, kenapa kita harus percaya? Kalau kamu udah yakin, berarti kamu udah diikat. Jiwa kamu diikat oleh keyakinan tentang surga neraka, tentang azab kubur, tentang dosa dan pahala, ya kan? Nah, dengan dalil-dalil akal yang mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan al-sunnah, kata Ibnu Khaldun. Jadi begini, yang kita percayai itu dasarnya harus ada, pertama masuk akal, pertama ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah, dan masuk akal. Jangan mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, kecuali ada dalilnya dari Allah, ada informasinya dari Allah lewat Al-Quran, dan dari hadis lewat Rasul. Contoh, kamu percaya kalau orang sudah mati, ya, nanti dibangunkan lagi di alam kubur, kemudian ditanya, ya, ditanya, marobuka wa nabiyuka wa, masuk akal tuh? Masuk akal. Kumaha caranya orang udah mati dibangunin lagi? Kan mati, kok dibangunin lagi? Kemudian udah tidak berfungsi seluruh organ tubuhnya, udah nggak bisa ngomong lagi, nggak masuk akal. Tapi karena ada petunjuknya dari Quran hadis, kita yakin aja. Saya percaya karena ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Adanya surga, neraka, urusan goib, tidak masuk akal, dan kita tidak pernah berkunjung ke surga, tidak pernah melihat neraka, tapi dituntut untuk yakin. Kenapa? Karena ada petunjuknya, ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya, jadi kafir. Sebaliknya, kalau ada berita, isu, informasi yang tidak masuk akal, tapi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib tidak percaya. Jangan percaya. Jangan. Adanya hantu kuntilanak, tong percaya, ada dalilnya. Kalau percaya, akidah kamu itu tidak beres. Kalau misalnya suka nonton film horor, ya itu mah kan hobi tentang kesukaan, tapi jangan dipercayai, itu semuanya bohong. Itu semuanya hayalan. Itu namanya semuanya ilusi saja. Ari hayalan teh di dalam bahasa Arab disebut tahayul. Tahayul eta mah. Tahayul teh menghayal, menghayal teh ngalamun. Jadi jangan dipercayai, nggak ada jurig, nggak ada. Emang ada Al-Quran jurig, hantu, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, jangan percaya. Kalau kepercaya, kamu rusak akidahnya. Ada jin mah aya. Emang Pak Agus sudah ketemu dengan jin? Belum. Kenapa percaya tuh Pak Agus? Karena ada informasi dari Al-Quran. Malah ayat surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin. Malaikat tuh nggak kelihatan. Pak Agus yakin 100%. Malaikat itu ada. Emang udah pernah lihat? Tidak usah melihat tuh, udah mau bisa dilihat. Tapi kan ada petunjuk di dalam Al-Quran. Orang yang kemanapun disertai oleh
malaikat dua, rokib, munkar, rokib, atid. Kalau kita berbuat baik, catat ke malaikat rokib. Kalau berbuat buruk, catat buruk. Nanti dikumpulin catatannya. Nanti di kuburan ditanya kedua malaikat, munkar nakir. Jika kumahanya malaikat, ini tuh udah belum ketemu. Kewe tungguan mun kamu maot bejaan Pak Agus. Pak Agus datang ke kamar. Ada malaikat teh, jangkung gede siapa Agus? Yang mau habis sama bejana kamu ini udah meninggal mau bisa balik di dunia atau rek balik di dunia kumaha tuh udah beureun ada tubuh naon ge geus jadi busuk juga dimakan cacing. Tinggal ruhnya aja. Ruhnya kan nggak bisa ngomong ke Pak Agus. Sebentar ya. Kayak sakadap. Ya. Kamaya teu dikoncin teu. Itu dikoncin. Alhamdulillah barusan ada iklan dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi Pak Agus berbicara tentang jangan percaya kepada tahayul. Tahayul itu yang tidak masuk akal dan tidak ada beritanya dari Al-Quran. Ya, jangan cenah-cenah. Karena itu banyak tahayul itu berasal dari ajaran agama Majusi, agama Yahudi, agama musyrikin. Ya, bukan dari Islam. Kalau orang Hindu percaya katanya kalau orang yang sudah meninggal dunia, ya udah dikubur, besoknya pulang lagi ke rumah, balik lagi ke kuburan. Selama 7 hari balik lagi ke rumah. Itu bohong banget. Kenapa? Karena tidak mungkin dan juga tidak ada dalil seperti itu. Paham tuh? Harus paham. Lanjutkan dulu. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 285. Nah, yang bunyinya amana rasulu bima unzila ilahi mirobihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi lanu pariku bayna ahadim mirusuli wa qalu sami'na wa atana gufrona karobana wa ilaka masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka berkata kami tidak membeda-bedakan antara seorang nabi dengan seorang pun dari rasul-rasulnya. Rek Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya kita iman. Yang 25 itu ya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Saya mendengar dalil dari Al-Quran. Dan saya taat kepada Al-Quran. Ya. Dan mereka berkata, ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, ini inti akidah itu. Ya. Nah, lanjutkan dulu. Dalam satu hadis, Nabi menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan engkau beriman kepada qadar dan qadar yang baik dan buruk. Dulu waktu Nabi sedang berkumpul seperti begini ya, ini Nabi, ini para sahabat semua. Kayak barusan ada Mang Mahya masuk ke sini ya. Nah, Nabi ada yang masuk laki-laki. Rambutnya beres. Pakai baju Arabnya apa namanya? Pakai baju rapi masuk. Semua kalian melihat ke orang yang baru datang. Kemudian orang tersebut duduk di lutut Nabi di sini duduk. Menghadap Nabi pada deket-deket gitu. Jadi Nabi setelah Assalamualaikum duduk dan bertanya kepada Nabi. Kata malaikat itu, hei Nabi, mal iman, apakah iman itu? Kata Nabi, amanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Ya, dan selanjutnya kata orang itu, sodakta, engkau benar. Semua kaget yang lihat orang yang baru datang dan tidak dikenal itu. Kemudian bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat akan terjadi? Kata orang itu. Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lebih aneh para sahabatnya. Siapa orang itu sih berani-beraninya ke Nabi bertanya seperti itu?
Dan Nabi juga mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sadaqta, engkau benar. Kemudian orang itu pulang. Semua tidak ada yang ngomong awalnya karena kaget. Siapa itu anak anyar ngontrak itu tetangga kita. Soalnya kayak rumahnya deket, rambutnya masih basah, habis diberesin. Nabi, siapakah itu? Kata para sahabat. Dia malaikat Jibril. Hah, kata sahabat. Kenapa nggak ngasih tahu Nabi bahwa itu malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia? Kata Nabi, kalau saya kasih tahu dari tadi, kamu akan ribut. Pada pengen meluk, pada pengen salim. Matakna, saya nggak dikasih tahu, kata Nabi itu. Pulang orang itu. Nah, jadi artinya akidah itu pertama iman. Kan rukun iman ada 6, ya kan? Itu wajib diyakini oleh setiap muslim. Kalau kita meyakininya yang benar, kemudian mengamalkannya, itu kalian sudah berakidah. Ya, iman kepada adanya Allah. Wujud, tidak bakomul semuanya. Iman kepada kitabnya Allah. Al-Quran, kita iman. Injil, kita iman. Taurat, kita iman. Zabur, kita iman. Suhuf-suhuf, kita iman. Ya kan? Iman kepada yang ketiga kepada apa? Yang ketiga kepada Rasul. Kalau di sini amana billahi wa malaikati wa kutubihi. Berarti kepada malaikat dulu, kemudian kepada kitab-kitabnya, ya. Terus amanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi, dan iman kepada para utusannya, dan iman kepada qada dan qadar. Qadar takdir yang baik dari yang buruk. Dan yang keenam, percaya akan adanya hari kiamat. Dunia ini akan hancur, akan diganti the new world dengan dunia baru yang namanya ukhrawi, akhirat. Disitulah ada surga dan neraka. Itu pasti akan terjadi. Bukan hayalan, bukan dongeng, bukan cerita, pasti. Kalau kita ragu-ragu, berarti tidak beriman, akidahnya tidak benar. Harus belajar akidah lagi. Seperti itu. Lanjutkan. Argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil. Ya. Dalil. Itu. Dalil itu ada dua macam. Satu dalil akli. Apa dalil akli? Yaitu dalil yang didasarkan kepada akal sehat. Orang yang tidak berakal sehat, maka tidak wajib belajar akidah. Rek naon diajar oge da moal bisa. Orang yang akalnya tidak sehat, OGDJ, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, teu kudu bebas orang gila mah. Teu iman ge bae, tara salat ge bae. Orang gila mah keur naon? Da moal asup surga, moal asup neraka. Yang dihitung teh mungkin dari sebelum gilanya. Misalnya ada orang usia 20 tahun sehat. Menginjak 21 gelo. Yang dari 21 sampai meninggal dunia mah nggak dihitung. Yang dihitung yang usia waktu warasnya, waktu akal sehatnya itu dihitung. Gitu. Yang ininya nggak dihitung. Jadi enak, bebas tugas, nggak usah sholat. Ngebunuh juga nggak dosa. Dosa, amal pahala. Tidak ada orang gila. Mantap, kamu kalau pengen bebas hirup jadi orang gila. Na'udzubillahi min ulah atuh. Ya, orang gila itu kan orang tidak sehat akalnya dan badannya juga ikut tidak sehat. Ya, karena manusia itu makhluk lemah fisiknya dibanding dengan kambing. So kambing mah tara di celana-celana acan atuh. Tara di baju kehujanan, kepanasan, aya tuh batuk pilek sehat we makanan dukut teh rumput. Urang mah gehu, bala-bala, sate. Wah, geus macam-macam. Cilok, cireng. 1001 macam makanan manusia mah disebut lagi manusia mah makhluk naon teh apa? Disebutna teh kalau pemakan daging disebut herbivora. Kalau hernivora. Kalau pemakan rumput herbivora. Kalau manusia pemakan segala omnivora.
Apa artinya omnivora? Segala di dahar, senal capitnya di dahar. Pernah dahar senal capit? Makan we terbuat dari tarigu mah. Jadi ada misalnya ada kue bolu berupa senal jepit, makan. Jadi manusia mah pemakan segala macam. Segala dari karet ya dimakan. Hari permen karet, di dahar. Buang deui karet masa amis nah unggul. Segala dimakan manusia mah. Nah, orang ODGJ pasti segala dimakan. Sampahnya dimakan, sisa-sisa makanan. Persis kayak binatang, binatang juga gitu kan. Gitu. Ya. Nah, itu dalil akli. Tidak boleh kita ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal sehat. Agama Islam itu agama yang cocok, yang sesuai dengan akal sehat. Ya kan? Hanya ada keyakinan yang bukan tidak bisa dipikirkan karena itu menyangkut alam metafisika. Sepertinya ada surga. Bagaimana caranya supaya masuk akal? Tidak usah, yakinnya udah percaya we. Adanya Allah, udah aja percaya. Adanya malaikat, udah aja percaya, jangan banyak pikiran. Saya mau percaya karena ada malaikat, soalnya aku belum ketemu. Kan itu urusan keimanan itu mah. Ya. Tapi ada urusan yang tidak ada dalil, ya, harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, berarti kita membuat agama. Kalau ada kupu-kupu masuk, wah itu tanda-tandanya mau ada tamu. Cek saha eta, keyakinan dari mana? Di dalam Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada. Iya, tapi kan udah fakta. Iya, tong percaya, itu mah kebetulan aja. Kayak gitunya, nggak boleh percaya. Andika kalau makan jangan pakai piring. Bukan Andika. Pak Dia, kalau makan perempuan mah jangan pakai piring lebih dari satu. Misalnya piring 3, ini nasi. Jangan. Kata orang, kenapa? Bisa dipoligami, nanti suaminya 3. Itu dari mana keterangan itu? Bari nage kan bae we atuh di madugenya asarido. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia hebat, pendidikan tinggi, tetap tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu tidak boleh memikirin zat Allah, nggak boleh. Allah tuh kayak gimana sih? Jangan dipikirin. Pokoknya Allah ada. Dan masuk akal Allah ada, karena ada ciptaannya, ya kan? Contoh akidah sehari-hari yang harus kalian rawat nih. Yang harus kalian rawat. Satu. Apa satu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu satu. Diusahakan. Berjilbab setiap hari itu perintah Allah. Jangan sampai keluar rumah tidak pakai jilbab. 2. Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Kalau Al-Quran memerintahkan, kita taati. Ya. Sampai bagaimana cara masuk WC, keluar dari WC, masuk rumah, keluar dari rumah, masuk masjid, keluar dari masjid. Semuanya ada aturannya. Ya. Tidak ada yang tidak ada aturannya. Islam itu mengatur segenap aspek kehidupan. Cara pakai senal aja ada aturannya. Pakai senal harus yang kanan dulu. Nanti kalau mencopot yang kiri dulu. Tuh ada. Kalau nyisirin jangan ke kiri, harus ke kanan. Segala sesuatu harus bagian kanan. Kecuali yang geluh-geluh pakai yang kiri. Omeh tangan kiri. Nyisang tangan kiri. Makan harus tangan kanan. Gak boleh tangan kiri. Itu ajaran Al-Quran. Ya. Ajaran Al-Quran. Terus, nomor 3, menjauhkan diri dari segala yang berbau syirik, musyrik. Nah, yang tadi dijelaskan. Jangan percaya kepada tahayul, khurafat, dan syirik. Ya. Dulu Pak Agus waktu kecil mah nggak tahu ya. Ada yang ngasih batu ali katanya. Ini batu ali berkhasiat. Kalau tenang kamu ada perempuan cantik supaya dicintai, minta aja ke batu ali itu. Nanti tiba-tiba cewek cantik itu jadi suka sama kamu. Tuh nggak mungkin, yang mustahil. Yang jelas batu alimah ubat kabuhulan. Tahu kabuhulan? Kabuhulan kalau makan pengen minum ginian. Gitu.
masukin batu alinya ke air, airnya diminum, jadi cager kabuhulanannya. Ya, makanya nanti mah kata Bu Haji juga ada satu hari Pak Agus ngajarnya harus pakai bahasa Sunda, nggak boleh ada Indonesianya, biar anak-anak bisa ngomong bahasa Sunda. Kan kamu tuh ada di tanah Sunda, jadi ngomong Sunda itu kudu tiasa, anu lemes, anu leres, tong bahasa Sunda anu kasar, sia aing tong nu kitu, anjeun sim kuring nu kitunya, kudu diajar bahasa Sunda yang bagus mah. 4, meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya, ibadah laksanakan yang wajib yang sunat. 5, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh terbebani oleh ibadah. Tujuan akidah. A, agar ibadah ikhlas. Semakin kuat akidah, semakin ibadahnya ikhlas. Gitu. B, menguatkan jiwa dari pengaruh nafsu hewaniah. Menguatkan jiwa dari pengaruh hewaniah. Manusia itu adalah hewan. Manusia itu adalah hewan. Kata orang Arab, al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Artinya manusia itu punya nafsu seperti hewan. Hewan kan suka bertengkar, manusia suka. Hewan suka kawin, manusia suka. Gitu. Jadi ada nafsu, tapi harus diatur oleh hukum. Tidak boleh nurutin hewan. Ada ayam yang jantan, pengen ke ayam betina, teguru kawin ayam. Udah tumpahan. Ya. Manusia mah nggak boleh, nyentuh juga nggak boleh. Harus izin dulu orang tuanya. Mun bogoh kaela ngomong dulu ke orang tuanya. Ya, dikawin dulu, baru boleh di ngapa-ngapain. Ya. Seperti itu, jangan seperti hewan. Nah, akidah yang kuat, kita akan menjauhkan diri dari nafsu hewan. Seperti hewan. Kemudian C, agar pikiran tidak cemas. Manusia kan suka cemas ya. Nah, dengan akidah yang kuat akan terkurangi cemas, stres semua. Kenapa? Karena yakin segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Takdir Allah. Kudrat Allah. Seperti ini. Suka ada yang ngomong gini, Ustadz. Bapak Ibu sekalian, qadarullah saya bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian. Qadarullah, ketetapan Allah. Pak Agus duduk di sini adalah ketetapan Allah. Sekarang kalian duduk di situ adalah ketetapan Allah. Yakin tuh? Yakin tuh bahwa kalian duduk itu sudah ketetapan Allah? Yakin, nggak boleh ragu. Ya, ya. Si Apip jadi laki-laki, qadarullah bukan? Halo, si Apip jadi laki-laki, qadarullah bukan? Qadarullah, takdir Allah. Iya, takdir Allah. Nah ya Pak, tuh wajahnya kayak gitu. Qadarullah bukan? Qadarullah tuh. Yang mirip ibunya, mirip ayahnya itu udah qadarullah. Tegar menghadapi cobaan. Cobaan hidup itu kurang-kurangnya akan menyebabkan kita cemas dan stres, depresi. Tahu depresi? Nanti kamu rasain sendiri kalau diputusin sama pacar. Stres. Punya pacar sayang-sayang, ternyata selingkuh. Marah, stres, depresi, jadi ODGJ lagi. Saya kunaon jadi gila. Itu tuh karena disakitin sama pacarnya. Jadi nggak mau punya pacar lagi, dan disakitin. Orang yang berakidah itu tidak seperti itu. Ya, laki-laki masih banyak. Diputusin cowok satu, cari cowok yang lain. Diputusin cewek ini, cari cewek yang lain. Banyak yang lebih cantik. Ya, seperti itu. Beramal tetap berdasarkan petunjukan sunnah. Semangat dalam beribadah apapun. Seperti itu. Ya, jam berapa ini? Nggak tahu. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kesimpulannya, semuanya kita harus berakidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Itu simpen. Disimpan di kantong itu fotokopian ini buat catatan kalian ya. Demikian. Akhiri dengan doa. Akhiri kita dengan berdoa bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.